Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Daniel, Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada. Yang kami hormati para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur nantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini masih diringankan kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid An-Nur guna kita mengikuti ta'lim atau mengkaji ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan dimuliakan oleh malaikat, akan didoakan dan dimudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasa setiap 2 minggu sekali kita mengadakan kabasuh, yaitu kajian ba'da subuh. Adapun pada kesempatan kali ini kabasuh akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Asep Muhammad Amin, dengan mengambil tema syarat-syarat masuk surga. Tidak memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya. Tafadhol mazkurah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi annaru wujuda bi nuri dinihi wa syari'ati la yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Yang utama dengan diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa disebut nikmat yang besar? Ini adalah perbuatan yang berat, Pak. Bapak Ibu melangkahkan kaki ke masjid ini berat. Tapi kalau imannya kuat terasa ringan. Jarak antara tempat tinggal kita dengan tempat ibadah itu tidak harus mesti berdekatan. Meskipun jauh, tapi kalau imannya kuat,
yakinnya kuat, maka meskipun Masjid An-Nur ini jauh Pak, akan terasa dekat. Begitupun sebaliknya, meskipun dekat dengan tempat beribadah, tapi kalau imannya lemah, maka masjid ini terasa jauh Pak. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita mampu untuk bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan keutamanya siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sama seperti dengan orang melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Maka mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada insan pilihan dan panutan, manusia yang paling mulia, Rasul yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at termasuk kita umatnya, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul umat di hari kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan mengambil tema sesuai yang disampaikan, yaitu syarat-syarat masuk surga. Dalam hadis dikatakan, wa an Abi Ayyub radhiyallahu an, anna rajulan, datang seorang laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku bagaimana supaya aku bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan orang yang rajin beribadah, jangankan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin berbuat maksiat pun ketika kita tanya kira-kira maunya masuk surga apa neraka, oh pasti surga Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apalagi ini seorang pemuda yang jauh-jauh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta amalan supaya dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai seorang pemuda, kalau kau ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang kata seorang muda, memang kalau kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Kalau zaman dulu Pak, yang disembah itu ada berbagai macam berhala, bahkan rajanya ada yang namanya Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Itu di sekeliling Ka'bah, mereka menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka sembah adalah siapa? Latta, Uzza, Manat dan Hubal, atau berhala-berhala sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir, maka ini yang pertama yang Rasul dakwahkan, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Tapi kalau sekarang pun banyak orang yang menyembah tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau zaman dulu yang disembah adalah siapa? Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Tapi kalau sekarang yang disembah memang Latta udah enggak ada, Uzza udah enggak ada, Hubal udah enggak ada, tapi yang disembah kadang-kadang harta. Tidak sedikit, apalagi kalau lagi musim apa Pak? Lagi musim pemilu, wah rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, tapi bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Padahal Allah sudah berfirman, bahkan sering dibaca dalam salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku kita pasrahkan kepada siapa? Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Tuh, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ini ibadah masih karena harta, kadang-kadang karena tahta, mungkin bisa juga karena Toyota. Mentang-mentang ada calon mertua, dulu lagi muda, apalagi muda. Ibadahnya khusyuk,
bawaannya tentengannya banyak. Kenapa? Gua calon menantunya ini gitu kan. Nah, jadi supaya ngambil hati calon mertua, maka ia bawa tentengannya. Tapi tentengannya sayangnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipuji sama mertua. Gitu kan ya. Nah, bahkan di sini makanya oleh Rasulullah SAW mengatakan yang kita sembah ta'budullah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan yang utama manusia diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang utama adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Begini. Contohnya umpama nih kalau kita mau mudik. Kemarin pada mudik gak? Di lockdown ya. Bapak Ibu umpama pulang kampung. Naik bis kota atau bis umum, naik bis lah. Jurusannya Jakarta, Surabaya umpama. Bis ini bukan milik kita. Atau dunia ini bukan milik kita. Siapa yang milik? Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus ikut. Begitupun dengan bis. Apa yang aturan dalam bis itu kita harus ikut sesuai dengan apa? Kondektur dan supirnya. Ini bis yang kita tumpangin dari Jakarta ke Surabaya, tiba-tiba mampir di warung makan. Tadi tujuan kita kemana Pak? Surabaya Pak. Ketika mampir di warung makan, Bapak Ibu makan enak di warung makan. Lagi enak makan itu kan, sampai lupa gitu kan ya, kita mau ke Surabaya. Enak gitu kan makan. Lagi enak-enaknya makan, baru juga setengahnya. Kasarama yang doyan pepes ikan, ikannya belum habis. Yang doyan sama sayur, sayurnya baru setengahnya. Tiba-tiba apa kata kondektur? Kepada para penumpang jurusan Jakarta Surabaya, dipersilakan untuk naik ke atas bis. Pertanyaan saya Pak, Bapak mau ngikutin ego Bapak terusin makanan karena makanan sedang enak, atau mau ngikutin bis yang mau pergi sesuai dengan tujuan kita? Gitu kan ya. Kalau yang serakah mah Pak Ustadz dibungkus aja bungkus. Gitu kan. Nah, tentunya pastinya kita ngikutin bis. Meskipun lagi makan enak, gitu kan ya, harganya mahal, tapi makan bukan tujuan kita. Kita tujuannya mau kemana? Mau pergi ke Surabaya. Lagi enak-enaknya makan, ternyata datang panggil Allah Subhanahu wa taala. Lagi enak-enaknya bekerja menikmati kenikmatan dunia, datang panggil Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang hayya 'alas shalah, ini panggil Allah Subhanahu wa taala, maka segerakanlah kita kembali kepada tujuan kita. Atau apa artinya? Setiap maka kalau kita melaksanakan sesuatu landasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan hasil kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kerja lillahi taala. Kan tadi dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat siapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai Khalilullah. Apa itu Pak Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala Khalilullah. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena kata beliau dikatakan, saya melaksanakan 3 perkara. Yang pertama apa? Kata beliau, yang pertama adalah saya lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dia lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada mengutamakan perintah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita sering berperang,
Beda gitu kan ya. Kita lebih taat kepada atasan kita daripada kepada Tuhan kita. Lebih takut kepada atasan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kenikmatan yang ada dalam diri kita yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, nah di sini yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam bahasa kasar demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu anakku akan kukorbankan. Tuh. Ternyata betul Pak. Ini sesuai dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam saking taatnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pernah berucap, sekalipun gitu kan ya, anakku akan kukorbankan. Subhanallah Pak, ternyata benar diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji yang sangat berat. Datang ketika ia sudah berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang anak. Ternyata datang ujian yang sangat berat. Bahkan ketika baru lahir pun ternyata anaknya disuruh tinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk pergi berjihad menyebarkan luas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah lama enggak berjumpa, lama enggak bertemu, ternyata diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Baru juga ketemu, langsung datang firman Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya apa? Supaya menyembelih anaknya. Ini kan sangat luar biasa. Mungkin kalau istri melihatnya, ini gede banget ya suami gua, baru juga pulang gitu, baru juga ketemu, udah mau disembelih saja. Dikarenakan karena cintanya sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa terpengaruh oleh kata-kata yang lain. Nah, akhirnya maka apa? Makanya ia pun kekeh dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu yang didapat hanya mimpi, tapi itu merupakan wahyu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada tadi. Pertanyaan kita, umpama nih ketika kita sedang melaksanakan ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika di alam dunia, umpama berupa rezeki. Kata atasan kita, Pak, Bapak nanti contoh-contoh. Ketika kemarin saya lihat antrian di ATM Bank DKI mau ngambil bantuan langsung BLT, itu antrinya luar biasa Pak. Antrinya luar biasa. Ini enak sekarang ada langsung di ATM. Tapi ketika mau daftarnya Pak, daftarnya ditunggu jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2. Kira-kira ketika ini masalah duit, masalah rezeki, atau ya masalah duit lah, masalah uang, itu waktunya jam 1 sampai jam 2. Kira-kira Bapak Ibu ini berangkat ke kelurahannya jam berapa? Itu kan. Ternyata Pak ketika dilihat itu yang datang Pak ke kelurahan, kan beda-beda, ada yang kelurahan, ada yang di sekolahan. Itu yang datang bukan jam 1, bukan jam 2 yang datangnya Pak. Jam 12 udah pada datang. Jam 12 sudah pada datang, nungguin apa? Ngantri, takut ketinggalan. Ternyata ketika apa? Ketika datang panggil Allah Subhanahu wa taala, waktu sholat duhur jam 12 umpama. Sekarang jam 12 kurang berapa? 9 kalau salah. Jam 12 umpama waktu sholat duhur. Kira-kira ketika datang waktu sholat duhur jam 12, Bapak datang untuk melaksanakan sholat duhur, Ibu datang melaksanakan sholat duhur jam berapa? Kira-kira datang ke mushola, datang ke masjid. Biasanya kita ketika datang ke masjid yang rajin sholat, biasanya datangnya ketika pas sudah adzan, jarang ketika sebelum adzan. Kan seharusnya kalau kata Imam At-Tantawi, Ali An-Tantawi mengatakan apa? Kalau kita mau sholatnya khusyuk, maka datangnya ke masjid, datangnya ke mushola untuk melaksanakan sholat itu datangnya sebelum adzan dikumandangkan. Jadi sebelum adzan dikumandangkan, nah kita udah siap-siap tuh di masjid, udah siap-siap tuh di mushola.
Kenapa? Karena kita menjemput, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menunggu Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Allah yang kita sembah itu kita utamakan, maka sebelum adzan datang kita sudah ada nunggu terlebih dulu sebelum Allah manggil kita. Kan Allah tuh manggil kita dalam berapa panggilan, Pak? 3 panggilan. Yang pertama panggilan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua panggilan apa? Panggilan melaksanakan ibadah haji. Cuma sayang sekarang gitu kan ya, udah 2 tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, khususnya dari jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan Allah cepat hilangkan segala penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa normal kembali, sehingga bisa sempurna kembali. Bahwasan rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah sekarang rukun Islam tinggal berapa? Tinggal 4. Ibadah hajinya nggak ada gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan biar segera hilang sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan biar orang yang berangkat haji dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini yang kedua bagi orang yang mampu. Lalu panggilan yang ketiga apa? Panggilan yang ketiga adalah panggilan mati. Tidak ada orang yang bisa apa? Yang bisa menolak tentang kematian. Semua pasti akan mati. Oh, sekuat apapun juga manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa melawan yang namanya kematian. Di tempat yang paling hebat, di tempat yang paling kokoh, ketika datang kematian tidak ada orang yang bisa melawan kematian. Sekalipun seorang jenderal, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang bernapas, semua manusia akan merasakan kematian. Yang kekal abadi selama-lamanya siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kata apa? Kalau sekarang udah lama sih ngetrennya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, itu kan ya, semua mati, nggak ada gitu kan yang terlepas dari namanya kematian, semua mati. Nah, coba pertanyaan kita Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam panggilan kematian, dalam panggilan yang terakhir, itu kira-kira atau kita ini mati nantinya ketika sedang berbuat baik apa ketika sedang berbuat buruk, ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali dikatakan mautun nasu fi adatihim. Apa kata Imam Ghazali? Mengatakan bahwa kecenderungan matinya seseorang sesuai dengan adat kebiasaannya. Tuh Pak, maka kita lihat baik dalam televisi kita sering melihat gitu kan ya, tidak sedikit orang yang hobinya apa, yang hobinya berbuat maksiat meninggal ketika berbuat maksiat. Orang yang hobinya ruku dan sujud tilawatil Quran, tidak sedikit orang yang meninggal ketika sujud, orang yang meninggal ketika tilawatil Quran, orang meninggal ketika sedang berbuat baik. Yang kita takutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita, mengakhiri hayat kita, itu kita dalam keadaan sedang su'ul khatimah atau sedang kita berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan, panggil Allah yang ketiga. Kenapa? Karena ini tidak ada satu orang pun yang bisa menolak tentang kematian. Semua pasti akan mati. Bahkan dalam maqal dikatakan al mautu bab wa kullun nasi dakhilun. Mati laksana pintu dan semua manusia akan masuk yang namanya pintu kematian. Tidak harus tua dulu Pak, enggak harus sakit dulu, tapi biasanya urutan meninggal tuh biasanya itu tua, sakit, baru mati. Bisa begitu. Tapi ini enggak. Itu kan ya. Enggak harus menurut enggak harus mengikuti dengan sesuai kebiasaan. Tua, sakit. Sekarang kalau tua, sakit, ketika sakit udah frustasi. Gua udah sakit, jangan besok mati. Nah, gitu kan. Enggak. Itu kan ya. Kenapa? Ada yang sudah sakit itu kan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ternyata enggak kunjung juga meninggal. Ternyata orang yang kemarin sedang menjenguknya, orang yang sekarang menengoknya, ternyata mereka dia
dia yang sudah dipanggil lebih dulu sama Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Kan tidak sedikit. Jadi sistemnya sistem apa, Pak? Sistem cabut bukan sistem urut. Kalau sistem urut sekarang yang tua, siap-siap yang tua nih. Atau kalau kita lihat dari nama, kasihan Pak saya, Pak. Itu kayaknya dari urutan abjad enak yang namanya Z, belakangan saya Asep gitu kan, A duluan gitu kan. Gitu kan. Tapi untungnya bukan dari situ. Gitu kan. Untungnya urutannya apa sesuai dengan apa yang Allah sudah kehendaki. Sistemnya cabut. Siapa saja yang Allah hendaki, itulah yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pada yang tadi, ini adalah yuk sama-sama sebelum Allah manggil yang ketiga, yang terakhir ini, maka kita terlebih dahulu utamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dilanjutkan, tadi Nabi Ibrahim, maka ia lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan perintah-perintah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sehingga beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita sering mengeluh gitu kan kepada manusia, padahal yang harus kita mengadukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat mengadu kita, Allah tempat mengeluh kita. Lalu yang ketiga, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Saya belum pernah makan kecuali illallah ma'adhaib, kecuali bersama tamu. Kalau zaman dulu Pak, ini Nabi Ibrahim bahkan dikatakan dalam syarah ini dikatakan sebelum ia makan, ia sampai harus berjalan berkilo-kilo dulu mencari apa? Mencari teman buat makan. Mencari teman buat makan sampai harus jauh mencari itu jalan. Kenapa? Supaya ia makannya enggak sendirian, supaya ada temannya. Kalau sekarang kan kita sudah enak Pak, penduduk sudah padat, orang miskin pun juga banyak. Kita bisa berbagi gitu kan bersama orang-orang miskin, kita bisa berbagi bersama siapa? Orang-orang yang kurang mampu. Rezeki titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi masuk hari raya Idul Kurban, masuk hari raya Idul Adha. Nah, jangan lupa kita yuk sama-sama kita kurbankan harta kita demi Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan hilang ketika Allah sudah menghendakinya. Kenapa? Karena ini adalah semuanya Allah berikan kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Orang yang sudah berkorban hartanya demi Allah Subhanahu wa taala, berarti ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang janjinya kata Allah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janjinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la dan nakum, akan kutambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah ya mah, hari ini kita sudah dapat rezeki ini. Yuk sama-sama besok sebentar hari raya kurban, kita sisihkan uang kita untuk apa? Untuk melaksanakan kurban. Harta kita persembahkan, kurbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah begitu banyak berikan kenikmatan kepada kita. Sehingga apa kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Punya mata bisa melihat, punya kaki bisa berjalan, punya tangan bisa bergerak, punya anggota, semuanya Allah berikan nikmat kepada kita semuanya. Kita tinggal mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Salah satunya dengan mengorbankan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai rentetannya, urutannya, orang yang tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu fasholli li rabbika wanhar. Fasholli dengan melaksanakan salat. Kalau masalah sholat ini, awas jangan sampai kita tinggalkan. Mohon maaf, tidak sedikit orang yang tahu masalah sholat. Sholat adalah wajib, tahu. Sholat adalah perintah Allah, tahu. Sholat kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa, tahu Pak. Tetapi sangat disayangkan, mereka hanya tahu saja. Hanya tahu saja, tidak sedikit orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
ia berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, pernah Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat dikatakan ketika diisrakan dan dimirajkan, Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril untuk melihat bagaimana dalam keadaan surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan dalam isi nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan terjadi ketika hari kiamat sudah tiba. Semua manusia dalam surga berbeda-beda, dalam neraka juga berbeda-beda. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan pada isi nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana keadaan dalam isi neraka tersebut. Suatu saat Nabi Muhammad diajak satu tempat sampai ia meneteskan air mata, sampai ia menangis ketika berjumpa melihat gambaran orang yang sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, yang sedang benturkan kepala dengan batu yang sangat besar sampai hancurlah kepala itu. Lalu Allah bentuk seperti sedia kala, ternyata sudah dibentuk seperti sedia kala, dia hancurkan dengan dirinya sendiri. Ternyata berulang-ulang terus sampai Rasul menangis, wahai malaikat Jibril, siapakah orang tersebut? Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, itu adalah umatmu. Ketika disebut umatmu langsung, umatku. Umatku yang mana wahai malaikat Jibril? Itu umatmu yang ketika di alam dunia ia berani melalaikan perintah Allah, bahkan berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah merasa kesakitan, ternyata terus dibenturkan kepalanya. Hancur lagi, Allah bentuk lagi, hancur lagi. Mending kalau sekali apa? Ini berkali-kali. Kalau sekali truk langsung sakit, udah. Ini kan berkali-kali, berulang-ulang Allah bentuk lagi, dia hancurkan lagi. Kenapa? Begitu sakitnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengendalikan diri kecuali hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Susah dikendalikannya. Kenapa? Karena itu merupakan balasan bagi siapa saja orang yang berani melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, makalah itulah balasannya. Itulah yang digambarkan, yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad melihat bagaimana isi dalam keadaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika diisrakan dan dimi'rajkan. Baik, kembali pada yang tadi, bahwa ini adalah ibadah yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan apa? Mudah-mudahan kita sesuai dengan Nabi Ibrahim salam menjadi apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuh syarat yang pertama. Lalu yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sembahan kita. Maka siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini suatu perbuatan yang sangat besar. Jangankan Allah yang telah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, ibu saja, istri, ada ibu-ibu nggak di atas? Ada, banyak ya bu? Banyak, alhamdulillah, lebih dari 3 banyak. Ibu saja, istri saja ketika diduakan sama suaminya, oh jangan tanya pak, itu marahnya bisa 7 turunan gitu kan. Bapak ini itu kan baru kayak sedikit, nah gitu kan ya, sudah berani-berani menduakan saya. Kira-kira ibu mau nggak diduakan bu? Nggak mau. Tidak ada yang menduakan, itu kan jarang sekali. Allah yang menciptakan kita, ternyata kita sebagai raja, kita sebagai bos diduakan sama anak buah kita. Ia lebih mengutamakan yang lain daripada kita sebagai bosnya. Ia mengutamakan yang lain daripada kita sebagai apa? Atasannya. Maka kita pun akan sangat marah pak. Apalagi Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Bahasanya lu yang kasih gua makan, lu yang kasih gua rezeki, yang memberikan kesehatan. Ternyata menduakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menduakan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan murka yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Maka kata Rasulullah, wala tusyriku bi syai'a, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi, berarti ketika mendengar masalah jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka yuk dari mulai hal yang paling kecil. Ada ketika dalam pilihan datang perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita utamakan. Wala tusyriku bi syai'a, jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa tuqimus shalah.
Salat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mendirikan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah cetakan, Pak. Sudah cetakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bisa melaksanakan dengan baik-baik, siapa orang bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan baik, maka jami'ah adalah apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita masih ego kita tinggi, marah-marah kita tinggi, oh yang sangat luar biasa, sifat buruknya masih ada dalam diri kita. Nah, berarti masih ada yang harus kita betulkan. Apa? Sifat fahsya masih ada, mungkar masih ada. Berarti ada yang harus kita betulkan. Apa? Berarti lagi enggak beres dalam masalah sholatnya. Kenapa? Karena cetakannya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholatnya benar akan tercegah dari perbuatan fahsya wal munkar atau perbuatan keji dan mungkar. Keji yang bersifatnya dengan masalah hawa nafsu, mungkar yang urusannya dengan masalah perut. Maka ini gitu kan semuanya ketika kita sholatnya benar, khusyuk, maka jaminannya kita bisa mencegah dari sifat marah kita, ego kita, dan yang lain sebagainya. Pokoknya itu sebagai cetakan Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diperkuat sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti ia telah mendirikan agamanya, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia nyata-nyata telah merobohkan agamanya. Salat merupakan tiang. Berarti kalau kita melihat merupakan tiang, meskipun kita beli lampu yang bagus, perhiasan yang sangat mewah, pokoknya lampunya yang sangat mahal, tapi kalau enggak ada tiangnya percuma. Intinya apa, Pak? Intinya orangnya baik, sodakohnya banyak. Ulang, orangnya baik, sodakohnya banyak, berbuat kepada manusianya luar biasa, tetapi sholatnya kagak. Nah, kira-kira sia-sia enggak? Sia-sia, Pak. Kenapa? Karena suatu bangunan kan dikatakan sama Rasulullah SAW bahwa sholat itu merupakan apa? Tiang agama. Siapa mendirikan sholat berarti telah mendirikan agamanya. Siapa meninggalkan sholat berarti agamanya enggak ada, telah merobohkan agamanya. Ia hanya berbuat baik saja tetapi tidak ada tiangnya, maka akan sia-sia. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu, pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah kesana pun juga akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka kesananya pun juga akan buruk. Maka tolong perhatikan dalam masalah sholatnya. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah mengetahui dalam masalah sholat, maka ketika orang yang punya dosa, ketika Nabi Muhammad SAW sedang keluar rumah, sedang musim berguguran, tiba-tiba itu semua daun-daun pada berguguran dari ranting-ranting yang sangat kecil. Lalu Muhammad mengatakan, wahai para sahabat, tahukah ketika Muhammad mengambil setangkai pohon, lalu dari itu berguguran, ketika mengatakan para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian apa dari maksud yang saya pegang ini? Ia mengatakan bahwa siapa saja orang yang punya dosa lalu ia melaksanakan sholat, maka halnya sama seperti daun-daun berguguran. Ketika ia lagi musim berguguran, akan berguguran dosa-dosanya. Kenapa? Karena ia melaksanakan sholat. Tuh. Jadi dengan masalah sholat bukan hanya bisa mendatangkan kebaikan saja, tetapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita sangat luar biasa, kita persiapkan bagaimana supaya kita melaksanakan sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk. Maka kata Imam Tantawi dikatakan, kalau kita mau sholatnya ketika lagi sholat khusyuk, apa yang dikatakan? Maka yang pertama, yang tadi harus datang atau dengarkan waktu azan, dengarkan kalimat azan ketika hayya 'alas shalah,
waktunya sholat, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika sedang adzan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai masjid, nah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Ketika perjalanan sudah melaksanakan adzan, dalam bahasanya jangan tasbih. Apa tasbih, Pak? Berleha-leha, bermain-main ketika datang waktu sholat, ketika adzan sudah dikumandangkan. Nah, maka apa kata Imam Tanto dikatakan, supaya khusyuk nanti dalam sholatnya, khusyuk harus benar-benar kita apa, jangan ada berleha-leha. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita mau ibadah, mau apa Pak, suka apa-apa, ini setan gepeng ini Pak, ini setan gepeng ini, handphone ini kadang-kadang mau lagi ngaji selfie, lagi apa namanya sebelum sholat selfie, kadang-kadang pasang status. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa ya, alhamdulillah malam ini saya sudah melaksanakan apa, sholat tahajud. Ibu jangan lupa bapak ya, sholat tahajud malam ini ya, coba gitu kan. Di selfie ting trong gitu kan, di selfie. Nah ini itu kan luar biasa Pak. Nah ini kata siapa, kata Imam Tantawi dikatakan bahwa kalau mau sholatnya khusyuk, semuanya tidak ada tasbih, tidak ada berleha-leha. Kalau tasbih itu diartikan mungkin kalau secara bahasanya kayak gini, ngulet apa, nguliat, kita nguliat, itu kan itu berleha-leha, asik gitu kan. Nah di sini begitu saja nggak boleh, apalagi kita sampai apa, asik-asik selfie, foto-foto. Kenapa? Khawatir nanti ketika sholat akan terdatang sifat malas kita. Ketika sholat akan datang sifat apa? Sifat ya malas, pokoknya jadi sifat lemah, jadi apa namanya, keingatan tadi ketika kita sebelum melaksanakan sholat. Kalau kita lagi sholat sekarang sebelum sholat selfie dulu, ternyata gitu kan ya, atau kita lagi apa ngupload, wah berapa orang yang nge-like saya ya, lagi sholat kepikiran, wah ini si ibu nih ngelihat nggak status saya ya, nah gitu kan ya, jadi kepikiran gitu kan, kepikiran. Nah makanya kata Imam Tantawi, jangan berleha-leha, dengarkan panggil azan. Baik, nah setelah itu ketika melaksanakan sholat, maka perhatikan setiap kalimat yang kita baca. Mulai usolli, fardhu subhi, kita simak maknanya. Bukan diartikan lama, simak, dihayati maknanya, dan dibacakan dan diucapkan. Jangan dalam hati, tapi diucapkan. Apa? Untuk supaya apa? Supaya mulut kita. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad pun sedang melaksanakan sholat, maka Nabi Muhammad pun membacakan bacaan sholat tidak dalam hati, tapi dalam lisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Lalu yang keempat, apa kata Rasulullah SAW, wahai orang muda, kalau kau ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat, waktu zakah, bayarlah zakat. Zakat adalah sebagai ibadah sosial kita, merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi syukur, Pak. Merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kalau kita sangat luar biasa kalau kita tunaikan zakat kita ketika di alam dunia, Pak. Ini bukan hanya bisa membantu orang yang lemah saja, bukan hanya ibadah sosial saja, tapi ini pun akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun juga mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan apa? Wahai sahabat, tahukah kalian ketika ada seseorang yang mempunyai unta, ada seorang yang mempunyai unta tetapi tidak dikeluarkan dalam masalah zakatnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Tahu alam barzah apa? Alam kubur. Karena manusia ini kan mengalami 5 alam. 1 alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah atau alam kubur, yang kelima adalah alam akhirat. Nah, jadi sebelum penentuan Allah Subhanahu wa taala, orang ini masuk surga apa neraka ya? Sebelum ada penentuan itu, sebelum masuk dalam alam akhirat, ketika di alam barzah pun, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang ini dikumpulkan, didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, disediakan lapangan yang begitu luas,
dan unta-unta yang ia punya ketika di alam dunia tetapi tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka unta-unta tersebut dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala satu persatu, nyiksa satu persatu gitu kan, nyuruduk atau menganiaya orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di sini dalam artian itu orang yang punya unta tersebut tapi enggak dikeluarkan zakatnya, maka unta tersebut akan menyiksa dirinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau punya emas? Gitu kan kata Rasulullah. Sama, ketika orang yang punya emas tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka emas tersebut kata Rasulullah akan diangkat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, lalu digosokkan di badan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan terus begitu wajibnya zakat, wajib kita sosial, maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, maka syukur-syukur kita setiap bulannya sudah kita keluarkan zakat malnya, sehingga dalam setiap tahunnya kita sudah terbebas, tidak harus mengeluarkan zakat lagi. Maka ini sebagai apa? Sebagai kita harus bersosial dengan manusia. Janganlah kita hanya hablum minallah saja, tapi hablum minas juga harus kita perlu. Harus sama manusia juga sama, harus saling akur. Jangan sampai kita hanya beribadah kepada Allah terus, tapi kita kepada manusia lupa. Ada yang kelaparan enggak ingat, ada yang sedang sudah susah mencari rezeki kita sampai enggak ingat. Bahkan tidak sedikit orang yang mendolim manusia, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan antara manusia ia lupa. Enggak tahu kalau dalam dirinya ada ada tetangga yang kesakitan, ada tetangga yang kita dolim, terus ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai demikian, bahkan kalau orang yang kita dolimin, ia tidak memaafkan kita, maka apa kata Rasulullah SAW? Nanti orang tersebut akan bangkrut. Apa maksudnya bangkrut? Akan sia-sia. Akan sia-sialah sholat kita, sia-sialah ibadah kita. Kalau hablum minannasnya kita buruk, hablum minannasnya atau dengan manusianya enggak baik, berarti apa? Berarti hubungan kita dengan Allah pun juga harus, hubungan dengan manusia pun juga kita harus. Selain daripada berbuat baik, itulah tadi itu dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita punya. Untuk apa? Untuk berbagi bersama manusia. Maka itulah yang keempat kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tu'tiz zakah, bayarlah zakat. Dan yang terakhir, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, wahai seorang muda, kalau kau ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah? Watasilur rahim, sambunglah tali silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi. Bahkan Al-Fakir pernah membaca dalam hadisnya, siapa orang yang menyambungkan tali silaturahmi, Allah akan mendahulukan dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang berani memutuskan tali silaturahmi, bahkan diancam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tapi ingat, silaturahminya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan silaturahmi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Umpama kalau silaturahmi kan, ingat jadi seorang santri, Pak. Guru saya dulu menceritakan begini. Ada orang yang berjumpa kepada gurunya gitu kan biasa namanya santri, namanya murid, itu biasanya kalau silaturahmi ke gurunya biasanya bawa tentengan, Pak. Biasanya bawa tentengan. Ini yang santri yang pertama bawa tentengannya apa? Singkong. Ketika biasa habis lebaran datang ke rumah gurunya, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Datang ke rumah Kiai, kata Kiai, Alhamdulillah, itu kan lu tong datang ke rumah gua, gitu kan. Ternyata apa? Silaturahmi. Lalu apa kata Kiai? Mohon maaf, gitu kan, Kiai nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi sayang santri udah pada pulang semuanya. Tapi ada kambing, sayang nggak ada ngurus, udah kambing dibawa pulang aja dah. Gitu kan, ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Kiai, saya cuma ngasih singkong doang, kok Kiai malah ngasih kambing sama saya, gitu kan ya. Berarti ikhlas nih ngasihnya, ngasih singkong doang tapi dikasih apa Pak? Kambing. Ngelihat santri yang kedua, lu dapat kambing dari mana? Dari Kiai. Emang lu ngasih apa? Ngasih singkong. Hebat gitu kan, lu ngasih singkong dikasih kambing, apalagi gua kalau ngasih duren ya. Mau gitu. Santri yang kedua datang Pak, bawain duren.
Ketika santri yang kedua bawain durian, ternyata apa kata kiai? Oh, alhamdulillah, itu kan mau silaturahmi juga ke sini. Itu udah lama enggak silaturahmi ke sini. Alhamdulillah, apa ini durian? Alhamdulillah ada durian. Kiai senang makan durian. Itu kan ternyata apa? Mohon maaf kiai enggak bisa ngasih apa-apa. Noh, ada singkong, bawa singkong. Nah, itu kan. Ternyata dalam hatinya gede banget itu kan, gua ngasih durian kasih singkong, kenapa dia ngasih singkong dikasih sama kambing itu kan ya. Nah, itu berarti niatnya sudah beda. Sudah beda niatnya. Kalau niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah min haitsu la tahtasib, Allah memberikan rezeki yang tak terduga. Maka kembali, yuk sama-sama sambung tali silaturahmi, jangan sampai pernah sekalipun untuk memutuskan la tadkhul jannah qatir rahim, tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang berani memutuskan tali silaturahmi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah-mudahan kelak kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Syukron Ustadz atas pemaparannya. Baik para jamaah sekalian, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz. Dipersilakan untuk ibu-ibu dulu yang pertama. Ada pertanyaan, Bu? Bu? Udah paham. Udah paham. Kalau ibu-ibu nggak ada, bapak-bapak dipersilakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wasro dari Anggrek 3. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, tadi mendengar keluarin zakat ya? Iya. Saya belum paham kalau kita punya emas ya istri nih. Iya. Jumlah berapa gram yang harus kita zakatkan? Ya biar kita nggak kena sanksi sama Allah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Baik. Kalau punya emas yang harus kita keluarkan berapa gram? Emas jumlahnya itu yang mengendap 82 gram. 82 gram itu mengendap dalam 1 tahun enggak diapa-apain. Itu kan. Jadi kalau ngendap nggak diapa-apain nih hitungannya 82 gram, nah berarti dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai sampai nisabnya, sampai sudah sampai 1 tahun. Itu kan berarti kalau uang sekarang berapa sih Pak per ininya? 700.000, 50 jutaan ya, hampir sekitar. Berarti kalau diuangkan gitu kan, punya uang sekitar katakanlah biar lempeng 1 gramnya umpama 100 juta 1 juta berarti 82 juta. Nah, mengendap 1 tahun enggak diapa-apain, maka wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Seperti itu kira-kira Pak. Iya, sama-sama. Terus yang ya. Kalau zakat mal itu kan harus ada haul dan nisab. Ya. Haulnya itu kan 1 tahun. 1 tahun ya. Nah, nisabnya tadi saya bilang 82 gram antara sekian. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada yang zakat bulanan Ustaz? Oh iya. Profesi atau zakat gaji, nah itu harus dizakatkan tiap bulan. Sedangkan zakat itu kan haulnya 1 tahun. Gitu. Iya. Nah, itu gimana hukumnya kalau kita berzakat tiap bulan? Baik. Nah, berarti kalau zakat tiap bulan itu hukumnya tidak wajib. Nah, itu berarti kalau kita sudah zakat 1 yang bulanannya, yang haulnya nggak usah keluarin lagi. Karena kita sudah dijakatin ketika yang bulanannya. Itu kan ya. Kalau yang bulanan itu tidak wajib gitu kan. Yang wajibnya ketika sudah sampai haulnya. Itu kan sudah sampai haul dan sudah sampai nisabnya gitu kan ya. Tapi ketika sudah dikeluarkan dalam setiap bulannya,
zakat profesi atau penghasilan kita setiap bulannya. Nah, ini yang lebih bagus. Bahkan kalau bisa zakat mal itu jangan nunggu sampai nisabnya. Gitu kan ya. Bahkan kalau ada kiai saya itu, kalau saya selalu bilang, beliau mencontohkan enggak pernah mengeluarkan zakat mal, mungkin dalam dalam artian yang wajibnya setiap haulnya. Kenapa? Karena dia sering ketika dapat keluarkan. Nah gitu kan. Jadi enggak sampai haul sudah dia keluarkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jadi ketika sudah sampai haulnya, sudah sampai waktunya 1 tahun, udah aman tuh. Gitu kan, sudah aman. Jadi enggak usah dikeluarin lagi kalau sudah yang bulannya kita keluarkan. Seperti itu. Dia aman. Jadi seperti itu kira-kira. Masih ada lagi bapak-bapak yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada lagi, Ustadz mohon ditutup dengan doa Ustadz kajian kita pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahiriah, sehat batiniah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang punya hajat, yang hadir, mudah-mudahan hajat yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan anak memberikan anak yang saleh dan salihah. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Semua yang hadir mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binurih kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana al-haqqa haqqan warjuna tiba'ah wa al-batila batila warjuna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih para jamaah sekalian. Mari kita tutup kajian kita sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.